everyone, perkenalkan saya Deswita Sari, NPM 2031050027. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Eri Nurmaulidia selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Sebelumnya, apakah ada yang udah tahu apa itu interaksi dan kelompok sosial? Oke, akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan individu, baik dan kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan dua orang atau lebih yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur yang mendasar hubungan sosial adalah interaksi sosial. Dengan demikian, di dalam interaksi sosial terdapat hubungan sosial, karena hubungan sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Unsur utama yang mendasari interaksi sosial ialah yang akan dibahas selanjutnya ya. Yang pertama, ada hakikat interaksi sosial. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan, kepentingan, dan hasrat. Misalkan, kebutuhan untuk makan, berpakaian, dan memperoleh pendidikan. Tidak semua kebutuhan itu dapat dicapai oleh diri sendiri. Kebutuhan untuk makan misalkan, tidak dapat dipenuhi tanpa adanya petani dan penjual beras di pasar. Demikian juga dengan kebutuhan pendidikan. Manusia tidak mungkin dapat belajar beraktivitas di sekolah tanpa guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah. Singkatnya, setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk memperoleh kebutuhannya. Manusia secara kodrati adalah manusia makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah interaksi sosial, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Setiap manusia berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam perspektif sosiologi, berbagai hubungan sosial seperti itu disebut dengan interaksi sosial. Di mana interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Sementara itu, menurut Gilin, mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, atau dengan kelompok. Dalam kehidupan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama untuk berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun non-formal, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh interaksi sosial adalah kerjasama antar anggota tim sepak bola dalam sebuah pertandingan, hubungan kerjasama, debat para calon presiden, itu merupakan contoh dari interaksi konflik ya. Kemudian ada diskusi antara kepala sekolah dengan kepala bagian bawah di kantor, itu merupakan hubungan formal, dan yang merupakan contoh hubungan informalnya adalah tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar. Dalam interaksi sosial ini ada salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Hal ini berbeda dengan hubungan manusia dengan benda mati. Contohnya, ketika kita membanting gelas tidak akan memberikan apapun dan membalas respon apapun kepada kita. Pada saat itu tidak terjadi interaksi sosial karena gelas tidak memberikan reaksi kepada kita. Kemudian, ada syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua ya. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berupa kontak fisik, contohnya berjabat tangan, atau non-kontak fisik,
Contohnya berteleponan. Sama halnya dengan menurut Sujono Sukanto, karena beliau juga menyebutkan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial ialah kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial ini diturunkan dari bahasa Latin kam yang berarti bersama-sama dan tengere yang berarti menyentuh. Jadi, kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh, misalkan berbicara lewat telepon atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif itu yang bagaimana? Jadi kontak sosial yang positif itu mengarah kepada kerjasama, sedangkan kontak sosial yang negatif itu mengarah kepada pertentangan atau konflik. Yang kedua, ada kontak sosial yang bersifat primer dan sekunder. Kontak primer terjadi karena ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Contohnya, kontak antara guru dan murid di kelas, penjual dan pembeli di pasar, atau antara ayah dan anak di meja makan. Sementara itu, kontak sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara, percakapan, melalui telepon. Kontak sekunder dapat pula dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kontak sekunder dapat terjadi, misalkan ketika ketua RW mengundang ketua RT untuk datang ke rumah melalui telepon, atau kontak sekunder tidak langsung terjadi ketika ketua RW meminta sekretarisnya untuk menyampaikan pesan ke. Yang berikutnya ialah komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dari komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerak-gerik fisik ataupun sikap, dan perasaan yang dapat disampaikan. Ada 5 unsur pokok yang terdapat di komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator itu apa sih, Kak? Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, perasaan, ataupun pikiran kepada pihak lain. Yang kedua ada komunikan. Komunikan ialah sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga ada pesan. Pesan itu adalah hal yang paling penting karena sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan itu dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat, media, yaitu untuk menyampaikan pesan ini tadi. Media komunikasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun film. Bahkan bisa loh secara lisan. Yang kelima ada efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadinya pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Kelima unsur tersebut berperan dalam 3 tahap komunikasi. Ketiga tahap tersebut adalah yang pertama ada encoding. Encoding itu apa sih? Jadi encoding itu pembuatan kode. Pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar. Komunikator harus memilih kata istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh si komunikan. Komunikator juga harus menghindari penggunaan kode-kode yang membingungkan komunikan. Yang kedua, ada penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah berwujud kalimat dan gambar disampaikan. Penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, atau digabungkan dari keduanya. Yang ketiga, ada decoding atau pemecahan kode. Pada tahap ini, komunikan mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Kontak sosial dapat terjadi tanpa komunikasi. Contohnya gimana sih, Kak? Kok bisa kontak sosial terjadi tanpa komunikasi? Contohnya yaitu seseorang yang berbicara dalam bahasa Batak kepada orang yang
kepada orang yang hanya mengerti bahasa Sunda. Dalam kasus ini, kontak sosial sudah terjadi, tetapi tidak terjadi dengan komunikasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Jika dilihat dari sederhana, interaksi sosial itu terlihat sangat sederhana. Bertemu dengan orang, kemudian saling berbicara atau sekedar bertatap muka. Padahal interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks. Kenapa? Karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri dan atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kita akan masuk ke imitasi. Imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk. Misalkan, gaya bicara, tingkah laku, adat atau kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Meski demikian, dorongan seseorang untuk meniru orang lain tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Diperlukan sikap menerima, mengagumi, dan menjunjung tinggi apa yang akan diimitasikan. Menurut DRAMJ Chorus, sejumlah syarat harus terpenuhi dalam mengimitasi, yaitu minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru, serta sikap menghargai, mengagumi, dan mengamati mengamati sesuatu yang akan ditiru. Contohnya, seseorang anak yang pernah mengamati ibunya yang menyetir mobil. Tanpa diajari, anak itu lama-kelamaan berlari dari rumah sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya seolah-olah sedang menyetir mobil. Kemudian imitasi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, seperti seorang anak yang menirukan orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Namun, imitasi juga dapat menghasilkan tindakan negatif jika ditiru adalah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma di masyarakat. Contohnya, seorang pemuda meniru ayahnya yang perokok atau seorang pelajar yang meniru temannya membolos. Itu adalah contoh yang salah ya kawan-kawan, dan itu tidak boleh ditiru. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianut dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir dengan rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut ini. Yuk simak. Yang pertama, ada orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya orang tua, cendekiawan, atau pemimpin agama. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti, misalkan atasan di kantornya. Yang ketiga, kelompok mayoritas terhadap minoritas. Contohnya, dalam suatu rapat, seseorang tidak dapat menyetujui suatu keputusan. Namun, karena anggota yang lain berpendapat sebaliknya, ia pun mengubah pendapatnya. Yang keempat, ada reklame atau iklan di media massa. Contohnya, suatu deterjen diiklankan mampu menghilangkan noda dalam hitungan detik. Iklan tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Kemudian terjadinya sugesti bukan hanya karena faktor pemberi sugesti, melainkan juga karena beberapa faktor di dalam diri penerima sugesti. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada terhambatnya daya pikir kritis. Semakin kurang kemampuan seseorang bersikap kritis terhadap suatu kejadian, semakin mudah orang itu menerima sugesti dari pihak lain. Contohnya, orang yang sedang marah akan mudah diprovokasi untuk berkelahi. Yang kedua, kemampuan berpikir terpecah belah atau yang sering dikenal dengan kata disosiasi.
Disosiasi ini terjadi ketika seseorang sedang dilanda kebingungan karena menghadapi berbagai persoalan. Dalam suasana itu, ia akan menerima pandangan, saran, ataupun pendapat orang lain tanpa berpikir panjang. Kemudian yang ketiga, orang yang ragu-ragu dan pendapat satu arah. Orang yang ragu-ragu umumnya akan mudah tersugesti, apalagi jika pendapat itu berasal dari satu pihak saja, sehingga ia tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pihak pemberi pendapat. Contohnya, pada kasus iklan kosmetik, sebenarnya kita meragukan kebenaran iklan tersebut, namun karena kita terus-menerus melihat dan mendengarkan iklan tersebut setiap hari tanpa dapat bertanya tentang kebenarannya, kita pun membeli kosmetik itu. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Itu adalah identifikasi. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi. Kenapa? Karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Orang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupannya. Contohnya, identifikasi adalah seorang anak yang mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki sang ibu merupakan tipe ideal dan berguna sebagai tuntunan hidupnya. Proses identifikasi dapat berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, identifikasi benar-benar mengenal orang yang ia identifikasi sehingga sikap atau pandangan orang tersebut benar-benar ia hayati. Contohnya seperti apa? Contohnya ialah seperti pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati dengan cermat bagaimana gaya, strategi yang dilakukan oleh idolanya. Kemudian ia meniru dan yakin bisa menjadi sama seperti idolanya. Kemudian ada simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika simpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, ataupun dirasakan oleh orang lain. Dalam proses ini, perasaan berperan penting walaupun alasan utamanya adalah keinginan memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Umumnya, simpati lebih banyak terjadi pada hubungan teman sebaya, hubungan ketetanggaan, atau hubungan pekerjaan di kantor. Selanjutnya ada empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Contohnya, ketika seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker darah, ibu tersebut sangat sedih sehingga ia pun jatuh sakit. Contoh lain, seorang pria jatuh sakit karena selalu membayangkan tabrakan beruntun yang telah menewaskan anggota keluarganya. Faktor-faktor yang diuraikan tersebut, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati merupakan faktor minimal bagi proses interaksi sosial. Pengaruh simpati, empati, dan identifikasi memang lebih besar, namun proses ketiga faktor tersebut lebih lambat daripada sugesti dan imitasi. Sebaliknya, pengaruh sugesti dan imitasi kurang mendalam, namun proses mereka lebih cepat jika dibandingkan dari ketiganya tadi. Kelima faktor tersebut cenderung berasal dari satu pihak individu dan bersifat psikologis. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial merupakan dua jenis proses sosial, yaitu yang pertama ada asosiatif dan yang kedua ada proses disosiatif. Proses asosiatif itu mengarah pada satu persatuan atau integrasi sosial. Sebaliknya, proses disosiatif yang disebut juga dengan proses oposisi atau cara melawan seseorang, sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu.
Nah, semua itu tadi adalah tentang interaksi sosial, di mana dapat ditarik kesimpulan, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Kemudian kita akan membahas kelompok sosial. Apa sih Kak kelompok sosial itu? Jadi kelompok sosial ialah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antar mereka. Misalnya, seperti kelompok bermain. Kelompok sosial timbul karena manusia dengan sesamanya mengadakan hubungan yang langgeng untuk satu tujuan bersama sejak lahir dan sampai dengan meninggal, bergabung dalam berbagai kelompok. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut dengan gregasiones, dan karena itu juga manusia disebut dengan sosial animal atau makhluk sosial. Apakah setiap kelompok manusia dapat disebut dengan kelompok sosial? Diperlukan syarat tertentu loh untuk mengetahui apakah suatu kelompok dapat dikatakan kelompok sosial. Yang pertama, ada setiap kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan. Kedua, interaksi hubungan timbal balik antar kelompok yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lainnya. Sebuah kelompok disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki sebuah faktor khusus di dalamnya. Misalkan, Ananda memiliki nasib serupa atau kesamaan tujuan hidup dan cita-cita dengan teman dekat Ananda. Kesamaan karakter fisik atau ideologi politik, serta persamaan apapun akan mempererat ikatan antar individu dalam kelompok sosial. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap kelompok untuk mendapatkan peranan, fungsi, dan bahkan kedudukan hierarki yang jelas. Pembagian kelompok sosial juga dapat dibagi berdasarkan kelompok sosial yang teratur, seperti primer group atau kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang kecil dan permanen yang didasarkan pada hubungan pribadi. Kemudian ada sekunder group atau kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok sosial yang anggotanya banyak sehingga tidak jarang sesama anggotanya tidak saling mengenal. Kemudian ada kelompok sosial yang sering dikenal dengan paguyuban dan patembayan. Paguyuban atau Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggotanya diikat oleh hubungan batiniah, kekal dan alami. Dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama dan suatu pengertian. Contoh, hubungan batiniah pada masyarakat pedesaan terwujud dalam upacara perkawinan, upacara panen padi, upacara bersih desa, dan lain-lain. Gemeinschaft dalam bahasa Inggris disebut dengan communal society atau masyarakat komunal. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan paguyuban. Gemeinschaft adalah asosiasi sosial di mana individu-individu cenderung ke arah komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu mereka. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Biasanya, paguyuban lahir dari dalam diri individu, ditandai dengan rasa solidaritas dan identitas yang sama. Keinginan untuk berhubungan didasarkan pada kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Kemudian adanya kesamaan individu merupakan faktor penguat hubungan sosial yang kemudian diperkuat dengan hubungan emosional serta interaksi antar individu. Di perdesaan, masyarakat tani yang melambangkan Gemeinschaft, hubungan pribadi didefinisikan dan diatur berdasarkan aturan sosial tradisional.
Orang-orang yang memiliki hubungan tatap muka yang sederhana dan langsung satu sama lain yang ditentukan oleh Western will atau kehendak alami, sebagai emosi alami dan spontan serta ekspresi sentimen. Kemudian ada patembayan. Patembayan ini merupakan konsep yang merujuk pada hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah. Kadangkala individu tidak saling mengenal, nilai, norma, dan sikap menjadi kurang berperan dengan baik. Patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya mempunyai hubungan yang sifatnya sementara dan tidak disatukan oleh pemikiran yang sama. Gesellschaft ditentukan oleh Kurwil atau kehendak rasional dan dilambangkan oleh masyarakat kosmopolitan modern dengan birokrasi pemerintah dan organisasi industri besar. Gesellschaft ditemukan oleh Kurwil, kehendak rasional, dan dilambangkan oleh masyarakat kosmopolitan modern dengan birokrasi pemerintah dan organisasi industri besar. Dalam Gesellschaft, kepentingan pribadi yang rasional dan tindakan perhitungan melemahkan ikatan tradisional keluarga, kekerabatan, serta agama. Dengan kata lain, Gemeinschaft menembus struktur Gesellschaft. Dalam patembayan, hubungan manusia lebih bersifat impersonal dan tidak langsung, dibangun secara rasional untuk kepentingan efisiensi atau pertimbangan ekonomi dan politik lainnya. Gesellschaft adalah karakteristik tipe ideal kehidupan perkotaan modern. Gesellschaft ditandai oleh individualisme, mobilitas, impersonalitas, pengejaran kepentingan diri sendiri, dan penekanan pada kemajuan daripada tradisi. Nilai-nilai bersama dan keterlibatan pribadi secara total menjadi prioritas sekunder. Singkatnya, Gesellschaft adalah logika pasar, di mana hubungannya bersifat kontraktual, impersonal, dan sementara atau yang sering dikenal dengan temporer. Ada sedikit kesamaan dengan hubungan sosial sering tumbuh dari tugas-tugas segera seperti membeli produk, kebanyakan hasil industrialisasinya, urbanisasi, revolusi teknologi, pembagian tenaga kerja, serta pertumbuhan populasi. Gesellschaft telah menggantikan masyarakat tradisi dengan masyarakat kontrak. Itu saja teman-teman tentang kelompok sosial. Semoga teman-teman udah paham ya sampai sini.